Wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan langsung pada guru-guru yang sangat saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai pemahaman yang akan saya paparkan, baiklah kita akan berdoa bersama agar pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik. Saya langsung memimpin doanya. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru SD Impres Lemanta masih semangat? Semangat. Ya, coba SD Impres Lemanta, semangat. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya akan langsung pada pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nama saya Tri Utami, saya adalah CDP Angkatan 9, SD Impres Lemanta, Kabupaten Parigi Motong. Di sini saya akan memaparkan beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah budaya disiplin atau disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Keempat, motivasi perilaku manusia. Dan ketiga, restitusi. Bapak Ibu, boleh saya bertanya, kira-kira apa dalam benak Bapak Ibu disiplin positif? Ada yang bisa? Apa itu disiplin positif? Ya, bagus. Disiplin positif itu salah satunya adalah bertanggung jawab. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka, anak murid kita, bisa berperilaku disiplin diri. Mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita semua mengetahui bahwa kita membutuhkan semua kebutuhan. Kita memiliki bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Miskonsepsi ini hanya perumpamaan yang sering kita lakukan atau tanpa sadar kita lakukan kepada murid-murid kita. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal anak-anak itu dia tidak menginginkan apa yang dia minat kita paksakan, itu maksudnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya tidak. 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus penuhi, baik diri kita sebagai guru ataupun murid-murid kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari sebuah kelompok. Penguasaan, kita ingin menjadi raja, kita ingin menguasai seseorang. Di sini contohnya harga diri, karena keinginan untuk dianggap, pemimpin, prestasi, diakui dan ingin didengarkan. Kebebasan, contohnya kepingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah. Itu yang sering kita akan lakukan pada murid. Kita juga membutuhkan kesenangan, bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang dari dalam diri dan ada yang dari luar. Di sini motivasi eksternal atau yang dari luar. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang bilang ingin dipuji. Ya. Motivasi yang internal atau motivasi yang keluar dari diri sendiri. Kita mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada ini yang sering mungkin kita lakukan, hukuman kepada murid. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba yang kita lakukan. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kita beri konsekuensi pada murid. Sikap guru selalu memonitor murid atau memantaunya. Restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Bapak Ibu, kita sebaiknya menggunakan restitusi. 5 posisi kontrol guru. Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai teman, atau pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini kita akan menonton video. Kita berada di posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi sedikit video untuk lebih memahami bahwa posisi kontrol apa yang sudah diterapkan. Sekarang saya akan membagikan stick note. Saya akan bagikan stick note-nya.
Berarti satu saja dipilih. Iya. Dari kelima tadi. Iya. Apa? Ini gambarnya. Tidak yang merasa, bukan yang merasa terserah pada diri kita sendiri. Yang mana? Bapak Ibu diminta untuk menuliskan bahwa kita berada di posisi kontrol apa. Kontrol apa? Sama dengan Iya. dari lima tadi. Dari kelima tadi itu. Nah, ini sudah selesai dituliskan. Bawa nama saya berada di posisi kontrol, umpamanya sebagai teman. Ya. Nanti ditempelkan di papan yang sudah ada itu. Kita akan lihat bahwa Bapak Ibu kira-kira berada di posisi. Ibu kira-kira berada di kontrol posisi yang mana? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Mohon maaf Bapak Ibu, ini mati lampu. Jadi tidak bisa menampilkan. Dituliskan namanya ya Bapak Ibu. Mohon maaf lampu listriknya padam. Kalau sudah, boleh ditempelkan di papan yang sudah saya tempelkan.
Barang suaranya. Apa dia? Saya mau lima semua nih. Belum. Saya mau lima semua. Keyakinan keras belum? Keyakinan keras. Betul kalau keyakinan keras. Katanya. Ya ada sih bedanya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan hasil dari seluruh yang Ibu tuliskan. Ibu Raudatul Atfal, beliau berada di posisi kontrol manajer. Ya. Ibu Nikade Sri Evayanti berada di posisi manajer. Ya, bagus. Ibu Nigusti Ketut Seruni berada di posisi kontrol sebagai teman. Ibu Niketut Tilawati berada di posisi manajer. Ibu Nikade Murnadi berada di posisi manajer. Ya. Ibu Irayanti berada di posisi sebagai teman. Pak Kalimulo berada di posisi sebagai teman. Ibu Mariam berada di posisi manajer. Pak Mustaqim berada di posisi sebagai teman. Itulah tadi Bapak Ibu, kita berada di posisi kontrol masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di posisi kontrol sebagai manajer, tentunya kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Saya mau tanya Bapak Ibu, mengapa bukan kata tertib kelas tetapi keyakinan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Mengapa bukan kata tertib kelas tetapi keyakinan kelas? Kalau tata tertib itu Bu, tata tertib itu yang harus dilaksanakan. Kalau keyakinan berarti kesepakatan bersama yang harus kita lakukan, yang harus dijalankan. Ya. Diyakini dan dalam diri kita masing-masing. Ya. Di setiap individu dalam satu kelas. Ya, bagus Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mengapa bukan kata tertib kelas tetapi keyakinan kelas? Karena kata tertib kelas itu hanya untuk mengatur kita tanpa kita pahami, tanpa kadang kita melanggarnya, kadang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan dalam kata tertib kelas di situ tidak ada yang namanya kalimat-kalimat atau kata-kata positif. Dalam keyakinan kelas itu sudah tertuang yang namanya kalimat-kalimat positif. Contohnya, kalau kata tertib, jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu adalah kata negatif. Dalam disiplin positif, pembuatan keyakinan kelas, kata jangan dan dilarang itu jangan digunakan Bapak. Jadi kita akan menggantinya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah paham, nanti kita akan bersama membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Selanjutnya di sini
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana cara kita berada di posisi manajer untuk menghadapi murid-murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti contohnya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu, kita semua pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah dalam kata-kata menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu adalah kata-kata dalam validasi tindakan yang salah. Di sini saya memutarkan video. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah sana. Minta maaf karena hari ini nggak tahu kenapa listriknya padam. Silakan. Bisa dilihat. Itu yang saya lakukan untuk menggunakan segitiga restitusi. Diterapkan kepada semua siswa, atau cuma per orang. Segitiga restitusi ini diterapkan kepada semua siswa yang mempunyai masalah. Cara kita untuk menanganinya seperti itu. Kita berusaha bagaimana untuk dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau saya paparkan pada hari ini dapat kita laksanakan dan kita terapkan di dalam sekolah kita. Baiklah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah Bapak Ibu apa yang saya dapat paparkan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Karena saya tahu bahwa selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang kurang berkenan bagi murid-murid. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini, dan saya tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan tata tertib kelas. Cuma keyakinan kelas itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, keyakinan kelas itu seperti tempat hadir atau datang tepat waktu. Ya, guru jelaskan dulu kalau keyakinan kelas itu dia menggunakan kalimat-kalimat yang positif atau kalimat-kalimat yang baik. Seperti datanglah tepat pada waktunya, ya. Kalau dalam tata tertib itu kalimatnya dilarang, jangan. Jadi untuk itu keyakinan kelas kita harus menghindari kata-kata dilarang atau jangan. Ya, sekarang ini guru mempunyai stiker. Stiker ini akan ibu bagikan untuk kalian semua. Kalian tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati di dalam kelas ini. Nanti kita akan laksanakan, ya. Kalau seandainya tidak mampu kalian laksanakan, jangan ditulis, ya. Bagi dulu. Silakan ditulis. Yang sudah dapat stikernya silakan ditulis. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah kalian tulisnya, silakan tempelkan pada karton yang sudah ibu tempelin di depannya. Yang sudah silakan tempelkan ke depan.
Datanglah tepat waktu. Biasakan hidup bersih. Biasakan senyum, sapa, dan salam. Biasakan bertanya kepada ibu guru ya. Datanglah tepat waktu mengucapkan kata-kata baik. Memakai pakaian yang rapi. Datanglah tepat waktu ya. Berpakaian rapi sesuai setiap hari. Biasakan bertanya, tiket di kelas. Biasakan datang tepat waktu. Biasakan rapi di dalam kelas. Biasakan piket dengan tepat waktu. Menjaga kebersihan sekolah. Selalu bekerja sama. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Biasakanlah datang tepat waktunya. Di sini guru akan melihat mana yang sudah masuk di dalamnya ya. Kita tidak usah mengambil semua, tapi ada yang sudah di dalamnya. Jadi guru pilih saja yang mana kira-kira. Ya, di sini keyakinan kelas kita ada 5. Yang pertama, jujur dan mandiri. Saling peduli, menghargai dan membantu sesama teman. Biasakan bertanya. Biasakan senyum, sapa, dan salam. Datanglah tepat waktu mengucapkan kata-kata yang baik, memakai pakaian yang rapi. Ya, di sini semua sudah setuju dengan keyakinan kelas kita? Sudah. Itulah keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati dan kita laksanakan. Baiklah, sekarang kita sudah mensepakati apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Guru minta pada kalian tanda tangan dulu ya. Mulai dari Nia. Maju ke depan untuk tanda tangan keyakinan kelas kita bahwa kalian sudah setuju dengan apa yang kita sudah sepakati. Ini nama tanda tangan.